kita semua dalam keadaan lihat kekurangan hal apapun begitu ya. Oke, baik teman-teman, untuk sini ada Niken nggak? Niken hadir? Hadir, Miss. Iya. Emang beban anjing segitu. Oke. Maaf, Miss, suaranya putus-putus. Ya, sebentar saya ya. Oke, sebentar. Miss lagi buka dulu. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Miss buka dulu biar bisa share screen. Sebentar ya teman-teman, Miss buka sebentar. Mohon izin ditunggu sebentar. Ya, Miss. Ya, sambil menunggu teman-teman tolong di-share di grup untuk yang belum gabung supaya secepatnya bergabung sambil menunggu Miss untuk share screen ya. Iya, baik teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang Miss banggakan, terima kasih yang sudah bergabung. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua di hari ini selalu ada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan hal apapun gitu ya. Amin. Baik, untuk sore ini Miss share screen dulu sebentar. Oke. Baik, jadi untuk sore ini kita akan masuk ke materi tentang pekerjaan kantor. Nah, ini materi merupakan kalau Miss bilang sesuai dengan bidang teman-teman sekarang. Seperti halnya banyak dari teman-teman di kelas ini mungkin menginginkan
ketika lulus dari LP3I, teman-teman memiliki cita-cita ingin bekerja di sebuah perkantoran yang tentunya di mana nanti akan menjadi kebanggaan bagi teman-teman maupun bagi keluarga teman-teman gitu ya. Baik, nah sekarang sebentar ini kita masuk di office work, tetapi Miss izin sebentar ini belum bisa masuk. Oke. Oke, sebentar ya. Ini Cok. Oke, mohon Mana, ditunggu Fon? ini Miss-nya belum bisa share screen, karena harus dari host-nya. Baik, teman-teman sambil menunggu karena Miss izin ini nggak tahu kenapa tidak bisa untuk screen sharing gitu ya. Jadi sambil menunggu, coba ini Miss-nya nggak bisa masuk. Oh iya baru bisa. Maaf, Miss. Lagi azan juga, Miss. Kenapa Dek? Lagi azan asar, Miss. Oh oke, baik. Ya sudah sambil menunggu sebentar ya. Kalau di Miss belum terdengar bunyi azan, ya udah sebentar. Silakan kita menunggu azan sebentar baru kita melanjutkan.
Baik teman-teman, terima kasih sudah menunggu, sudah mendengarkan azan dulu. Mohon maaf karena kebetulan Miss di samping masjid juga ya. Baik, mahasiswa-mahasiswi Miss dari kampus Jakarta Utara dan tentunya kampus Pasar Minggu ya. Seperti kita ketahui bahwasanya teman-teman di sini semua memiliki jurusan yang sama dan tentunya nanti ketika teman-teman lulus dari sini, coba Miss boleh tanya dulu nggak? Ketika teman-teman lulus dari kampus yang kita banggakan saat ini, perwakilan motivasi random. Silakan. Ketika lulus dari kampus, teman-teman ingin menjadi apa kira-kira? Halo teman-teman, suara Miss jelas tidak? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Ya, silakan dijawab. Ketika lulus Miss, saya ingin jadi apa? Silakan. Mungkin Pebisnis, Miss. bakal jadi karyawan kan ya. Soalnya kan kita juga perlu tahu dulu di area perusahaan tuh kayak apa. Jadi kita nggak harus jadi karyawan dulu, Miss. Saya gitu, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Nah, itu yang teman-teman harapkan dan insya Allah suatu saat itu pasti akan terrealisasi gitu ya. Nah sekarang yang menjadi orang yang kerja di back office atau perkantoran begitu ya. Nah tentunya teman-teman sering sudah tidak asing mendengar kata yang namanya pekerjaan kantor. Bahkan untuk orang-orang tertentu berasumsi ketika orang bekerja di kantor, orang kantoran itu biasanya begitu, itu asumsinya, wow, kerjaannya bagus di belakang meja, kompensasinya besar, begitu ya. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui, yang namanya semua jenis pekerjaan apapun, itu jadi teman-teman yang namanya pekerjaan apapun jenis pekerjaannya gitu ya, baik pekerjaan yang bersifat di operasional atau sekalipun bekerja di back office ini memiliki resiko masing-masing, tetapi tidak ada salahnya ketika teman-teman harus paham terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan office work. Nah di sini jadi yang namanya office work ini dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah clerical work atau pekerjaan yang bersifat administratif. Diingat ya. Jadi office work ini pekerjaan yang bersifat administratif. Jadi hal-hal yang bersifat administrasi ketika yang minggu lalu dijelaskan ya, yang berhubungan dengan misalkan pengetikan, penggandaan, filing, email gitu. Nah, itu pekerjaan yang sifatnya administratif. Kemudian office work secara harfiah itu artinya melaksanakan suatu kegiatan. Itu secara harfiahnya. Jadi apa sih yang disebut dengan bekerja? Ya melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan berdasarkan dari bidang-bidang yang teman-teman geluti. Itu secara harfiah dari arti bekerja. Makanya tidak jarang kalau orang bilang, ya Miss saya sedang bekerja. Nah, arti bekerja itu ya berarti orang itu sedang melaksanakan suatu kegiatan. Begitu ya, jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi minta tolong dengan sangat secara garis besar aja itu harus paham. Apa yang disebut dengan office work? Berarti bekerja atau pekerjaan yang bersifat administratif. Kemudian apa itu bekerja? Nah, bekerja secara harfiah berarti itu melaksanakan suatu kegiatan.
melaksanakan suatu kegiatan itu secara harfiah begitu ya. Baik, nah sekarang coba kita melihat setelah teman-teman mengetahui apa itu office work, mari kita lihat dulu di sini ada yang namanya work ke kantornya dulu gitu ya. Pekerjaan. Nah, di sini ada tujuan. Sekarang ketika teman-teman tadi memahami apa itu, nah sekarang coba kita lihat dari segi kantornya, apa sih tujuan dari kantor? Karena kembali lagi bekerja di kantor itu merupakan pekerjaan yang bisa dibilang membanggakan gitu ya. Coba misalnya deh ke teman-teman kelas ini, teman-teman ketika teman-teman memiliki relation pertemanan lah gitu ya sama orang yang berdasi dengan orang yang tidak berdasi. Miss, saya punya teman, dia pekerjaannya dia orang kantoran, kerjanya di kantor. Secara fashionnya dia ya fashionable, menggunakan dasi, menggunakan memakai pakaian kantor yang memang sempurna gitu ya, fashionable, stylish gitu kan. Coba satu lagi, ada temennya, Miss kalau saya punya teman dekat misalkan dia bekerjanya sebagai seorang entrepreneurship atau berjualan. Pakaiannya tidak menggunakan office wear, Miss. Dia hanya menggunakan jepit misalkan ya, kaos oblong biasa itu secara physically. Nah, sekarang pertanyaan Miss adalah ketika ada dua pilihan itu, mana yang akan teman-teman pilih? Orang yang kantoran atau orang yang bekerja non kantoran? Misalkan tadi Miss bilang entrepreneurship. Coba anak-anak Miss di sini kira-kira menurut asumsi teman-teman itu yang paling bagus yang mana, Dek? Ayo. Teman-teman memilih Maaf, yang Miss, suaranya putus-putus. entrepreneurship dari pakaiannya, Miss. Ketika melihat kantor tadi, pastikan teman-teman berasumsi orang kantoran itu pekerjaannya bagus, ya. Pekerjaannya keren, pergaulannya, networkingnya juga sama orang-orang high class gitu ya. Nah sekarang pertanyaan Miss, menurut kelas ini kalau ada dua pilihan, teman-teman memilih di kantor, pekerjaan kantoran atau menjadi seorang entrepreneurship, kira-kira yang mana? Halo teman-teman, suara Miss jelas tidak? Halo? Maaf, Miss, agak sedikit putus-putus suaranya. Oh iya sayang, ya oke. Mungkin jaringannya kurang bagus ya, konsekuensi ya dari daring begini. Coba diulang atau Miss masuk di chat aja. Oke, kita masuk di chat ya. Di antara dua pilihan, teman-teman memilih menjadi seorang pekerja kantoran atau menjadi seorang entrepreneur. Yuk, silakan teman-teman lihat. Nah, di situ di antara dua pilihan menjadi seorang ya, saya masih memilih entrepreneurship, Miss. Oke, sekarang boleh bebas ya mau memilih yang mana. Coba yang lain sayang. Kemudian berikan alasan teman-teman. Kayak tadi Cynthia sahabat kita, Miss Cynthia lebih memilih menjadi entrepreneurship. Alasannya apa, Vi, Cynthia?
Alasannya apa, Neng? Ya, Ifti, oke. Pasar Minggu sayang, coba yang pasar Minggu di chat deh. Ayo yang pasming, teman-teman di pasar Minggu cenderung memilih menjadi seorang pekerja kantoran kah atau entrepreneurship? Ada alasan dari sahabat menjadi ya entrepreneur inovasi, memiliki waktu yang lebih besar. Good ID, good job Cynthia. Nah, ini ada lagi alasan. Oke. Baik, sekarang izinkan Miss untuk manggil siswa yang lain. Andini. Halo teman-teman, suara Miss terdengar atau tidak? Terdengar, Miss. Miss. Baik, coba yang Miss panggil. Andini, mana Andini? Andini? Ya, Miss. Sayang, oke Dini. Coba deh dibaca yang Miss di chat tadi. Kalau Dini sendiri, di antara dua pilihan tadi, Dini lebih memilih menjadi seseorang yang bekerja di kantor atau entrepreneurship deh. Entrepreneurship, Miss. Alasannya, Din? Alasannya karena kalau memilih entrepreneurship itu tidak ada yang namanya perintah dari bos. Oke, pinter Dini, thank you. Tidak ada perintah dari. Oke, Dini. Oke, satu lagi deh. Ihsan. Ihsan Kamil. Mana Ihsan? Ya, Ya, Miss. saya. Ya, Ihsan. Coba Ihsan sendiri memilih apa deh? Entrepreneurship, Miss. Alasannya? Nggak terlalu dikekang sama waktu, Miss. Kan kalau misalkan pekerja kantor kan kadang kerjaan belum kan dikasih lagi numpuk terus kayak gitu, Miss. Yes. Oke, Ihsan, baik. Ya sudah, terima kasih mahasiswa-mahasiswi Miss yang sudah membantu menjawab. Jawabannya keren-keren. Tadi gini, itu secara individu ya kayak Ihsan, ya Miss mendingan sendiri bekerja sendiri gitu ya. Karena betul, sekecil apapun usaha kita ini pimpinannya, misalkan Miss kecil-kecilan saya buka toko, contoh, apapun jenis tokonya, kita adalah pimpinannya. Sekarang, sebesar apapun perusahaannya, secanggih apapun kantornya, tetap itu kantor orang. Kalau posisi teman-teman adalah sebagai seorang karyawan. Betul tadi seperti Ihsan, tidak dikekang waktu kalau kita menjadi entrepreneurship. Itu bagus. Tetapi kembali lagi, sekarang ketika kita melihat adik-adik teman-teman di lingkungan sosial kita, orang itu lebih memilih orang berdasi dibanding orang yang datang ke rumah teman. Misalnya contoh di kelas ini, misalkan Ifti ada yang datang. Satu orang kantoran, fashionable, rapi, stylish, yang satu compang-camping. Padahal secara omset, entrepreneurship itu jelas lebih besar dibanding yang seorang yang bekerja di kantoran begitu ya, karena jelas bulanan. Tapi kalau seorang pengusaha itu tidak terhitung, tidak ditentukan dari bulanan begitu ya. Nah, kita kembali ke asumsi masyarakat. Orang rata-rata lebih memilih yang penampilannya stylish, good looking, performance-nya bagus dibanding yang entrepreneurship. Padahal seperti alasan tadi mahasiswa-mahasiswi Miss di sini, justru entrepreneurship itu lebih bagus. Sikap kemandirian kita, mentality kita, networking kita pun lebih luas gitu ya. Nah, itu secara ilmu pengetahuan saja.
Tetapi nggak apa-apa kalau misalkan ada teman-teman lebih memilih, Miss kalau saya lebih cenderung kantoran. It's okay, nggak masalah juga. Itu kan kembali kepada pilihan masing-masing. Tetapi yang lebih bagus adalah tetap teman-teman menjadi seorang intrapreneurship. Kalau intrapreneurship berarti teman-teman bekerja di sebuah perusahaan dan digaji orang. Nggak apa-apa. Tapi upayakan dengan level yang lumayan tinggi gitu ya. Kemudian entrepreneurship juga bagus. Jadi bisa nyambi. Miss, saya seorang karyawan dengan level misalkan middle management deh gitu ya. Tapi saya juga punya sampingan, saya usaha X. It be better, itu lebih bagus. Gitu ya. Tetapi nggak apa-apa, ini secara keilmuan aja. Tapi untuk pilihan kembali kepada teman-teman. Nah, sekarang bagi yang memilih kantoran, Miss saya kata teman-teman, Miss saya memilih kerja di kantoran deh gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih tujuan kantor? Tujuan kantor dari kantornya sendiri jelas di sini untuk memberikan ini ya. Jadi tujuan kantor itu untuk memberikan suatu sistem pelayanan berbentuk administrasi, di sini informasi dan perekaman atau penyimpanan warkat. Ini yang disebut dengan tujuan kantor. Memberikan pelayanan, memberikan informasi kepada orang yang datang ke kantor tersebut. Mengkoordinir, mengkomunikasikan itu tujuan dari adanya kantor. Makanya teman-teman kalau bekerja di kantor itu pasti berhubungan dengan yang namanya pelayanan. Suka tidak suka, ketika kita bekerja di kantor itu teman-teman tidak boleh ada istilah gini, Miss hari ini ya enggak apa-apa, siapa nih Marlina, enggak apa-apa deh, jaringannya kurang bagus ya. Jadi teman-teman jangan ingin bekerja di kantor, tetapi tidak ingin disuruh-suruh. Itu keliru. Ketika mahasiswa memilih menjadi seorang pekerja kantoran, itu harus mau disuruh. Kenapa harus mau? Kita melihat dari tujuan kantor. Jelas di sini tujuan kantor itu adalah untuk memberikan pelayanan. Tuh, dijelaskan ya, memberikan pelayanan, underline pelayanan. Berarti kalau memberikan pelayanan, teman-teman di sini harus memiliki yang namanya inner beauty misalkan. Bagaimana ada klien datang, teman-teman nggak bisa nyebutin yang namanya saya nggak suka. Miss, mohon maaf, saya lagi unmood. No. Bekerja di kantor, profesionalisme di karena kita melihat dari tujuan kantor memang melayani, memberikan informasi, titik, gitu ya. Berbeda dengan entrepreneurship, bebas. Miss, hari ini saya kayaknya sedang nggak mood. Hari ini saya kayaknya sedang kurang fit, saya nggak bisa melayani konsumen. Karena entrepreneurship, usaha kita sendiri saya tutup deh hari ini, why not? Nggak masalah. Usaha sendiri. Tapi kalau kantor, teman-teman nggak bisa milih. Miss, saya tutup dulu deh kantornya, saya sedang begini-begini, nggak bisa. Kita menelaah ke tujuan kantor itu memberikan pelayanan. Baik, nah sekarang kita melihat dari fungsinya. Kantor itu memiliki fungsi dan manfaat. Ini bagi yang ingin bekerja di kantoran. Apa sih fungsi dan manfaat dari kantor? Kantor itu memiliki fungsi dan manfaat untuk menerima keterangan atau informasi. Kemudian untuk merekam informasi, mengatur
informasi serta membuat perlindungan aset. Ini salah satu dari fungsi dan manfaat kantor yang harus teman-teman ketahui. Makanya kenapa di kantor itu suka ada kegiatan antara divisi satu dengan divisi yang lainnya tidak bisa dipisahkan karena memang mereka harus berkolaborasi menjadi satu guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ketika nanti bekerja di kantor, teman-teman nggak berbaur. Miss, saya tipikal orang introvert, saya nggak bisa berbaur dengan orang lain. Tidak ada alasan ketika teman-teman memilih menjadi orang yang bekerja di kantoran. Apapun itu yaitu konsekuensi. Harus membaur, berkolaborasi, teamwork, supaya tujuan dari usaha tersebut dapat terrealisasi. Gitu ya. Jadi ini yang harus teman-teman pahami tentang apa itu office work, dari tujuan kantornya sendiri, dan fungsi manfaat dari kantor. Baik, mahasiswa-mahasiswi ini sampai di sini dapat diikuti. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Suara Miss jelas tidak, Dek? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Jelas, Miss. Baik, baik. Ya, sampai di sini sudah ada bayangan ya. Oh, tujuan kantor ini yang tadi Miss jelaskan, memberikan pelayanan, berbentuk informasi gitu ya. Sudah ada bayangan sampai di sini? Sudah, Miss. Sudah ya, oke. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita melihat dari ciri-ciri kantor. Nah, di sini yang pertama, ciri-ciri kantor yang pertama adalah sebagai alat untuk menyambung panca indera dan juga ingatan pimpinan organisasi. Itu yang pertama, menyambung panca indera. Teman-teman tahu panca indera kita apa gitu ya. Kemudian membantu pimpinan dalam merumuskan pekerjaan, menyederhanakan metode kerja maupun menyederhanakan sistem manajemen untuk mencapai efisiensi dalam pekerjaan tata usaha. Kenapa pimpinan perlu bantuan? Sudah pasti. Seorang namanya manusia tidak akan dikatakan seorang pimpinan jika tidak memiliki karyawan. Pimpinan itu pasti ada karyawan. Karyawan pasti ada pimpinan gitu ya. Jadi seorang SDM manusia itu tidak akan dikatakan pimpinan kalau dia tidak punya memiliki bawahan. Nah, sekarang dengan adanya kantor ini maka akan membantu memudahkan pimpinan kita dalam hal sistem manajemen, metode kerja, karena pimpinan nggak bisa merumuskan sendiri, Dek. Bisa teman-teman kelas ini menjadi seorang pimpinan. Dan nggak mau makan. Ya, tidak. Halo, saya lihat tolong waktunya di unmute dulu. Jadi, tidak bisa serta-merta teman-teman ini metode. Dari tadi gue matiin. Bukan suara gue kan. Oke. Baik, diulang ya, Miss ulang. Ciri-ciri kantor yang berikutnya adalah membantu pimpinan dalam merumuskan pekerjaan, kemudian dalam hal menyederhanakan metode kerja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Menyederhanakan metode kerja pimpinan itu, teman-teman, dia tidak tahu dan tidak akan paham ini pekerjaannya mudah,
sangat mudah, sulit, atau sangat sulit, dia tidak akan tahu. Tanpa adanya praktek implementasi langsung dari bawahannya. Pimpinan bebas membuat metode sesuai kapasitas dia sebagai seorang pimpinan. Sekalipun misalkan dia membuat metode kerjanya itu memang sangat jelimet banget, nggak masalah. Itu versi pimpinan. Tetapi kembali lagi, pimpinan pun harus menyesuaikan dengan kondisi SDM yang dimiliki. Makanya kalau misalkan sudah tahu ketika implementasi ini susah, makanya tidak keliru jika pimpinan harus menyederhanakan lebih mudah sistem-sistem yang ada. Misalkan, Miss, saya kerja di PTX, ribet banget nih, sistem kerjanya itu ngejelimet, ribet, begitu ya. Mungkin versi pimpinan biasa, tidak masalah, atau biasa-biasa aja gitu, nggak ribet dan sebagainya. Tetapi ketika implementasi ketahuan, oh iya karyawan saya ternyata kesulitan ketika menggunakan sistem X. Nah, inilah yang disebut ciri-ciri kantor dalam hal membantu pimpinan. Dia tidak akan tahu ketika dia cuman memberikan secara teori, tetapi ketika implementasi, oh iya baru sadar, ternyata mempersulit saat itu ya. Baik, berikutnya ciri-ciri kantor yang ketiga adalah membantu administrasi atau TU dalam mencapai target yang telah ditentukan. Teman-teman bayangkan ketika kantor ini dia di dalamnya bekerja sendiri tanpa ada di situ kesatuan SDM kan nggak mungkin juga dia akan mencapai target. Makanya di sini dengan adanya kantor sangat membantu administrasi tata usaha dalam mencapai target yang telah ditentukan. Jadi satu dengan yang lainnya saling ada relevansinya, saling berhubungan, berkolaborasi menjadi satu. Misalkan di kantor itu teman-teman terdiri dari divisi apa aja? Coba ada yang tahu? Dalam kantor terdiri dari beberapa bidang. Bidang apa aja? Divisi apa aja teman-teman? Keuangan. Good. Terus? Sumber daya manusia. Yes. Apalagi? Coba. Di dalam kantor itu kan pasti yang namanya gedung atau kantor itu kan tidak sia, tapi berbagai macam SDM yang terlibat. SDM ini di berbagai naungan divisi. Satu, ada divisi keuangan, tadi sahabat kita bilang. Kedua, ada divisi HR atau HRD. Ada divisi marketing, ada divisi GA, produksi, dan lain-lain. Nah, ketika mereka sedang melakukan pekerjaannya, teman-teman bayangkan kalau tidak tertata dengan bagus, bekerja sendiri-sendiri, maka target yang telah ditentukan tidak akan tercapai. Misalkan marketing bekerja sendiri-sendiri aja, tidak ada laporan, tidak memberikan report tentang berapa misalkan target yang sudah tercapai. Begitupun dengan keuangan, tidak melaporkan cash flow bulanan dan lain sebagainya. Nah ini makanya dengan adanya kantor ini akan membantu satu sama lainnya untuk mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya, ya. Ini ciri-ciri kantor. Berikutnya ada juga unsur-unsur yang terdapat dalam kantor. Jadi kalau kita membahas unsur-unsur, nah di sini kantor, ulang ya, kantor itu tidak akan dikatakan kantor jika tidak ada satu gedung berbentuk fisik yang bisa teman-teman pegang, bisa teman-teman lihat, atau bersifat tangible. Terlihat, Miss, ini gedung gudang garam.
teman-teman bisa melihat secara visual dan memang ada fisiknya, bisa dipegang. Ini loh Miss gedungnya, itu unsur yang pertama. Karena dalam gedung ini terdiri dari bangunan, ada ruangan, dan ada perlengkapan lainnya. Kemudian ada unsur yang kedua dari kantor ini, yaitu personil. Teman-teman bayangkan deh, ada gedung mewah, tapi tidak ada orangnya. Itu bukan dikatakan kantor, karena tidak terdapat unsur SDM yang akan menjadi penggerak atau motorik di situ untuk menjalankan. Nah, personil. Unsur ini terdiri dari seluruh orang yang memiliki hubungan dengan organisasi yang terdapat di kantor, seperti adanya pimpinan, karyawan, dan lain sebagainya. Ini personil. Berikutnya ada lagi peralatan. Nah, peralatan unsur ini terdiri dari alat atau mesin yang ada di kantor. Jadi, ini secara garis besar untuk unsur-unsur yang terdapat dalam kantor. Kantor tidak akan dikatakan kantor jika tidak ada peralatannya. Hanya terdapat misalkan gedung berupa bangunan dan terdapat manusia-manusia yang bekerja di gedung tersebut. Nah, itu juga tidak cukup disebut kantor karena tidak ada media alat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi teman-teman diulang, tolong dipahamin gedung kantor itu apa? Gedung, personil, peralatan. Baik, menurut teman-teman, nah di sini kan ada unsurnya ada 3. Barometer kantor itu akan mencapai target kesuksesan sesuai dengan targeting awal. Kira-kira tergantung dari apanya, Dek? Dari gedung, personil, atau peralatan? Yuk, menurut Personil. personil. Terus yang lain? Ayo yang lain, silakan. Yang sangat mempengaruhi kantor tersebut mencapai harapan, mencapai visi misi itu gedungkah, personil, atau peralatan? Ayo. Personil, Miss. Personil, Miss. Iya sayang. Alasannya apa, Dek? Kenapa personil? Karena menurut saya, karena walaupun ada gedung, ada peralatan, tapi kalau nggak ada karyawan, nggak ada pimpinan, nggak ada yang mengerjakan tugas-tugasnya, nggak ada yang mengatur, itu sama aja Miss, nggak jalan, nggak bisa apa-apa gitu perusahaannya jadinya. Yes, pinter. Itu alasannya. Coba Miss mau tanya sebentar ya. Miss mau ke siapa nih? Wulandari. Wulan, bisa mendengar suara Miss Wulan? Iya, Miss. Iya, sayang. Coba Wulan, di antara unsur-unsur kantor yang Miss perlihat di layar, menurut Wulan yang paling memiliki faktor yang paling memiliki pengaruh besar itu yang mana, Dek? Personilnya, Miss. Alasannya? Karena kalau nggak ada personilnya, nggak jalan. Karena kalau tidak ada personilnya tidak jalan. Baik, terima kasih Wulan. Ya, Miss. Coba Malika, Syara Malika. Mana Sarah? Sarah Malika. Iya, Miss. Ya, silakan yang Sarah. Kira-kira menurut yang dari 3 poin ini yang mana deh yang paling memiliki unsur yang sangat penting? Personil, Miss. Alasannya? Alasannya sama sih. Tadi kayak Wulan, kalau misalkan nggak ada personil itu, pekerjaannya itu nggak bakal selesai, nggak bakal ada yang dikerjain gitu. Nggak bakal jalan juga. Tidak bakal. Ya,
Oke, baik. Terima kasih. Ya, seperti teman-teman ketahui, pernah mendengar bahasa ini. Sebentar, Miss buka di sini. Nah, the important is not itulah singkat. Jadi jawaban teman-teman tadi sudah Miss anggap tepat. Unsur yang paling penting itu personil. Seperti ada satu moto atau istilah, the important is not the gun, but the man behind the gun. Yang paling penting itu bukan seberapa canggih senjata yang dimiliki, tetapi siapa aktor intelektual yang ada di belakang senjata tersebut. Itu ya. Jadi Zidan, kita nggak perlu memperlihatkan begini. Miss, kantornya bagus banget, Miss, di daerah elit Jakarta, daerah Sudirman Tamrin. Gedungnya bagus, berapa lantai, dan saya jadi karyawan di sana. Sebetulnya gedung, alat secanggih apapun, kalau SDM di dalamnya tidak kompeten, maka hasilnya nihil. Secanggih apapun, Miss, saya kerja di daerah X, perkantoran elit Jakarta, lantai 100 misalkan. Kalau tidak dibarengin dengan SDM yang ini, Dek, kalau tidak dibarengin dengan SDM yang handal, yang kompeten di bidang masing-masing, maka hasilnya nihil. Tetapi berbalik, ada memang kantor itu, teman-teman ya, kantornya itu misalkan kecil, sederhana, minimalis lah begitu ya. Tetapi omsetnya bisa miliaran. Kenapa bisa miliaran? Karena memang disokong oleh orang-orang yang ini, yang poin kedua. Kenapa bisa omset sampai miliaran? Karena disokong, didukung oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. HRD, memang orang HRD beneran, bukan HRD rakitan, HRD-an gitu ya. Finance betulan, bukan finance bohongan gitu ya. Karena banyak juga orang bekerja tidak sesuai itu nggak dapat yang ini. Jadi right man, right place, ya, at the right time. Tadi, kenapa Miss bilang walaupun kita misalkan, tapi Miss kita sudah punya loh personilnya lengkap, ada di divisi marketing orang marketer, kemudian finance orang finance, tapi belum tentu juga deh. Ada kalanya orang ini tidak tercapai sayang, the right man in the right place atau on the right place gitu ya, at the right time. Jadi orangnya itu tidak tepat, misalkan orang HRD, background-nya adalah sarjana hukum misalkan, harusnya psikolog. Finance, harusnya orang yang bekerja secara latar belakang dia adalah orang keuangan yang memahami tentang bagaimana membuat laporan keuangan. Tetapi banyak perusahaan itu tidak dijalankan sayang. Jadi yang penting ada aja. Nanti learning by doing aja, lama-lama bisa sendiri. Yes, betul, lama-lama bisa terbiasa jadi budaya. Tetapi kan lebih bagus dari awal, ketika kita mau mencari personil, carilah orang-orang yang memang tepat supaya ini terrealisasi. Orang yang tepat di tempat yang tepat dan memang waktu yang tepat, timingnya pas. Saya butuh seorang HRD nih, HR. Pas banget ada orang psikolog melamar, berarti tepat. Jadi tidak memaksakan kehendak. Jangan sampai berpikir ya sudahlah Miss, yang penting ada dulu gitu ya. Dapat diikuti Zidan and the gang. Paham ya? Sampai di sini ada bayangan. Jadi unsur kantor terpenting itu ya tadi bagus, jawabannya ada personil. Jadi sebagus apapun gedungnya, secanggih apapun peralatannya, kalau personilnya tidak kompeten, tidak berkualitas,
hasilnya nihil. Makanya dari sekarang teman-teman, supaya tidak tertindas oleh kompetitor kita, jadilah seorang manusia yang unggul dibanding yang lainnya. Jangan puas dengan apa yang sudah teman-teman raih saat ini. Miss, saya sudah cukup kok jadi karyawan, jadi mahasiswa. No. Di luar sana, kompetitor kita lebih canggih dari kita, titik. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan merasa sudah ada di zona yang aman, karena zona aman itu justru zona yang mematikan. Orang melangkah 1000, teman-teman masih di situ aja, stagnan atau stagnasi. Itu harus hati-hati juga. Baik, nah sekarang sampai di sini teman-teman mahasiswa-mahasiswi, ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Miss. Baik, kalau sepi, baik. Tetapi mudah-mudahan setidaknya sedikit banyak ada yang masih teman-teman ingat unsur kantor itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke office work menurut George R. Terry. Jadi, kalau kita membahas office work, maaf, ini banyak yang tipu. Jadi kalau kita membahas office work, di sini dijelaskan oleh si George R. Terry. Apa sih yang disebut dengan office work? Nah, di sini yakni penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan tepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan pengawasan pimpinan. Nah, ini yang disebut office work menurut George R. Terry. Jadi mohon diingat, di sini sangat jelas. Penyampaian keterangan secara lisan. Ayo, berarti mahasiswa-mahasiswi di room ini dari sekarang sudah mulai belajar yang namanya bagaimana public speaking kita harus tolong anak-anak PLJ dari pemilihan kata, belajar. Jadi jangan sampai teman-teman bahasanya bahasa Tarsan, bahasanya bahasa sendiri. Biasanya kalau ngajar itu betul-betul bukan hanya sekedar materi, tapi secara adab pun harus dijaga. Akhlak, adabnya anak-anak ini harus kita perhatikan. Karena nanti ini sesuai dengan pendapat George R. Terry, nanti ketika kita bekerja, kita di situ terdapat komunikasi secara lisan. Berarti teman-teman tuh harus bisa berbicara dengan baik dan benar tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi tolong di kelas ini kalau ada yang masih celetak-celetuk, kalau bahasa anak-anak ini, mulai dijaga dari gitu, mulai dijaga. Karena nanti ketika bekerja itu akan menjadi sebuah ukuran. Teman-teman, kalau bahasanya masih kurang bagus, bayangkan bagaimana nanti di pergaulan kita ketika masuk dunia kerja. Banyak orang, si A cantik, si B ganteng, tapi orang ilfil, efek dari bahasa yang tidak bagus. Komunikasinya kurang bagus. Makanya tolong dari sekarang, teman-teman mahasiswa-mahasiswi didoktrin lagi pikirannya, teman-teman adalah orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi dibanding yang lain. Teman-teman adalah orang-orang beruntung yang bisa kuliah di fase pandemi kan. Makanya tolong bahasa secara lisan mulai diperhatikan. Mulai memfilter diri. Mana bahasa yang bagus dan tidak bagus. Karena kita menyamakan dengan pendapatnya George R. Terry nanti ketika teman-teman bekerja akan menyampaikan sebuah informasi secara lisan.
Kalau teman-temannya belepotan, Miss saya mau menyampaikan X, tapi karena bahasanya masih gak jelas, ambigu akhirnya. Orang bingung, teman-teman mau menjelaskan A, karena bahasa, intonasi, konotasinya tidak jelas, dampaknya apa? Pimpinan menerimanya X. Contoh gini, teman-teman bisa kayak dari intonasi aja udah nggak jelas gitu ya. Nanti kan endingnya adalah miskomunikasi. Komunikan itu tangkapannya beda. Teman-teman komunikator, misalkan ngobrol ke Miss besok saya mohon izin tidak masuk. Tapi karena teman-teman bahasnya terlalu cepat bisa ketika bicara ya, Miss mohon maaf besok saya mau masak. Nah, masak. Jadi Miss itu dengarnya masak, bukan masuk. Beda kan? Nah, makanya itu belajar di sekarang. Jangan sampai asumsi Miss beda. Oh, mau masak. Padahal teman-teman izin tidak masuk. Nah, itu. Banyak kejadian miskomunikasi, efek dari pemilihan konotasi. Kata-katanya tidak tepat. Atau teman-teman menyampaikannya terlalu cepat misalkan ya. Nah, itu tolong perhatikan. Kemudian di sini juga ada pembuatan warkat. Berarti pembuatan warkat ini berhubungan dengan korespondensi. Misalnya yang tertulis. Pembuatan warkat tertulis berarti kita masuk ke ranah korespondensi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tentunya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, pembuatan warkat tertulis ini mahasiswi mulai digenjot dari sekarang supaya hal-hal seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Udah biasa, Miss. Kita membuat warkat itu sudah di luar kepala. Keren. Itu tertulis. Ya. Antara lisan dan tulisan dan tertulis ini harus upayakan sama. Tertulis. Jangan banyak tipe. Itu banyak juga modus-modus mahasiswa-mahasiswi ketika membuat laporan atau tugas. Miss, mohon maaf tipe gitu. Bukan tipe, memang tidak teliti. Itu perhatikan. Ya, jadi membuat warkat-warkat tertulis karena warkat tertulis ini kalau di kantor penting guna sebagai bukti otentik. Membuat surat itu kan bukti otentik gitu ya. Nah, itu tolong diperhatikan. Berikutnya menurut George R. Terry juga pekerjaan kantor ini yaitu laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan cepat. Ya, reporting ini pun masuk ke dalam pekerjaan kantor. Kemudian di sini meringkas banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta dari tindakan pengawasan pimpinan. Ini fakta. Nanti yang sudah teman-teman kerjakan. Membuat warkat. Pasti ada buktinya. Mana buktinya? Ini loh, Miss, saya bukti otentik pembuatan warkat. X buktinya misalkan begitu ya. Nah, berikutnya ini ya teman-teman untuk fakta bagi tindakan seorang pimpinan atau pengawasan pimpinan. Jadi apa yang sudah teman-teman lakukan di kantor itu menjadi landasan bagi pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan loh, Dek. Misalkan ketika nanti ada evaluasi kinerja, pimpinan itu kan berwenang untuk memberikan hasil akhir. Misal di sini teman-teman dari kampus Pasar Minggu deh misalkan. Hasil akhirnya mahasiswa-mahasiswi ini disiplin, telaten, pekerjaannya mencapai target. Maka dampak yang diterima oleh mahasiswa-mahasiswi Pasar Minggu adalah mendapatkan nilai yang bagus. Itu contoh kalau kuliah. Kalau di perusahaan pun sama. Ketika ada evaluasi kinerja, misalkan di sini contoh Novi. Oh iya, 1 mencapai target, disiplinnya bagus, etik pimpinan. Tindakannya apa? Tidak menutup kemungkinan yang bernama Novi ini akan
dinaikkan jabatannya, ada kenaikan jabatan. Jenjang karirnya meningkat, bukan menurun. Ketika menurun berarti kan teman-teman demosi, larinya kan asalnya seorang manajer jadi staff misalkan. Nah, ini ketika kita membahas tentang pekerjaan kantor. Baik, berikutnya kita masuk ke ciri-ciri pekerjaan kantor atau ciri-ciri office work. Nah, di sini yang pertama, pekerjaan kantor itu memiliki sifat untuk melayani tugas pokok kantor untuk mencapai tujuan. Ketika kita membahas untuk mencapai tujuan, Miss tadi sudah informasikan dari awal, kantor itu tidak bisa berdiri sendiri. Di dalamnya ada SDM-nya, peralatannya gitu ya, ada gedungnya, kemudian selain itu juga karena di sini sifat melayani, berarti ini berhubungan dengan manusianya atau personil. Personil ini karena tugasnya melayani, ini tidak akan mencapai tujuan kalau tidak one heart. Misalkan divisi A, divisi B tidak akur, paling jontos-jontosan, bahkan perang dingin, diam. Divisi B, diam. Terjadi gesekan konflik. Itu tidak akan mencapai tujuan kalau di kantor itu tidak satu visi misi yang sama. Divisi kan kadang-kala kalau di kantor itu teman-teman ya justru saling kalau bahasanya apa, cari muka gitu ya, carmuk ya, cari muka. Divisi A ketika ada pimpinannya, misal contoh divisi finance ketika ada pimpinannya, semangat 45, kerjanya rajin, melampaui batas atau melebihi ekspektasi pimpinan, tapi itu ketika ada pimpinan aja. Ketika tidak ada pimpinan, sifat melayaninya nggak ada. Itu berarti nggak akan bisa mencapai tujuan. Ketika dimintain tolong dari divisi marketing, divisi finance tidak mau, misalkan. Kecuali ada depan pimpinan, baru oke, karena berdasarkan ada Pak Bos loh depan saya, nggak mungkin dong saya tolak. Gitu. Itu ya makanya diulang. Karena sifat ciri-ciri pekerjaan kantor ini melayani, maka satu divisi dengan divisi lain tidak bisa saling bersinggungan, harus berkesinambungan, bukan bersinggungan. Saling mensupport. Ketika divisi finance butuh bantuan, divisi HR menolong, membantu. Ketika divisi yang lain, misalnya divisi GA, divisi produksi membutuhkan bantuan, divisi lain ikut campur tangan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Baru tujuan kantor akan tercapai. Tidak boleh individualisme. Kalau bahasa teman-teman lulu gue gitu ya, itu agak sulit tercapai gitu. Makanya tetap tadi Miss bilang one heart itu penting dalam sebuah pekerjaan kantor supaya visi misi tercapai. Baik, berikutnya yang nomor 2, ciri-ciri pekerjaan kantor lainnya adalah pekerjaan kantor ini bersifat melayani, merembes ke seluruh bagian organisasi atau perusahaan. Kalau yang namanya merembes ke seluruh bagian organisasi, berarti sama kayak poin 1. Ini tidak bisa berjalan sendiri, tetapi satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Merembes ke seluruh bagian. Misalkan tadi Miss bilang, divisi finance tidak salah, dia membantu divisi marketing. Divisi marketing tidak salah juga membantu divisi HR misalkan. Nah, itulah yang disebut dengan merembes atau membuatnya merembes ke seluruh bagian organisasi karena satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Berikutnya, karena pekerjaan kantor dapat merembes ke seluruh bagian organisasi atau perusahaan, membuat semua unsur di dalam organisasi atau perusahaan melakukan pekerjaan kantor ya sama kayak tadi. Karena mereka satu dengan yang lain itu saling berhubungan, jadi tidak bisa dia berdiri sendiri, harus saling bantu-membantu, tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Itulah ciri-ciri pekerjaan kantor. Makanya hati-hati kalau teman-teman misalkan tipikal orang yang tidak bisa bergaul. Ada loh Dek, ada orang yang tidak bisa bergaul, tidak bisa membaur satu dengan yang lainnya. Jadi dia cenderung menyendiri, introvert, dia nggak suka keramaian gitu ya. Coba di kelas ini ada nggak tipikal yang seperti Miss ceritakan barusan?
Tidak suka membaur, tidak suka bergaul, gitu. Ada atau tidak? Halo, ada atau tidak? Coba Miss panggil dulu. Siapa ya? Virginia Listanti, Virginia bisa mendengar suara Miss Virgin? Iya, Miss, bisa. Oke. Virgin, coba yang Miss ceritakan tadi. Virginia termasuk tidak, seperti yang Miss bilang tadi. Tidak bisa membaur, tidak bisa bergaul, sulit berkomunikasi dengan. Pernah ngalamin nggak, Dek? Virgin? Iya, Miss, pernah. Tapi saya kadang nyesuaiin sama lingkungan juga sih, Miss. Oke, pernah tapi keseringan menyesuaikan ya. Good, baik. Terima kasih Virgin. Iya, Miss. Ya, Rifki. Mana Rifki? Rifki. Atau yang lain deh, Miss, tanpa menyebutkan nama, ada nggak teman-teman yang di kelas ini, nggak apa-apa karena kita belajar bersama ya, misalkan ngalamin, Miss, saya termasuk orang yang tidak bisa bergaul, yang tidak bisa menyatu di keramaian, atau misalkan orang kan kalau kan suka begitu ya, Dek, ketika di keramaian dia nggak suka, sukanya sendirian aja misalnya. Nah, hati-hati, bukan berarti itu nggak boleh, Dek, itu boleh-boleh aja, kembali ke individu masing-masing, tetapi kalau nanti sudah masuk ke ranah pekerjaan, itu upayakan step by step, harus mulai kita bisa beradaptasi, bergaul, karena kita masuk ke sini, ke ciri-ciri pekerjaan kantor, itu merembes ke seluruh bagian organisasi. Jadi nggak bisa kalau teman-teman pemalu banget, ada juga manusia atau orang tipikal pemalunya overdosis, Dek. Jadi dia tuh orang nggak bisa deh kalau bisa gabung sama teman gitu, dia tuh lebih cenderung lebih suka sendirian. Disamperin, dia menghindar. Dideketin, dia pergi gitu ya. Nah, nggak nanti kalau ada yang memiliki sifat seperti itu, mulai step by step dirubah gitu ya. Ya pelan-pelan harus mulai beradaptasi karena nggak bisa. Ketika sudah masuk ke ranah skup pekerjaan itu nggak bisa. Itu ya teman-teman tentang ciri-ciri pekerjaan kantor. Baik, sekarang di sini ada jenis pekerjaan kantor. Ternyata pekerjaan kantor itu memiliki jenis-jenis, teman-teman ya, jenis-jenis pekerjaan kantor. Yang pertama, di sini pekerjaan kantor yang bersifat ketatausahaan. Nah, pekerjaan kantor yang bersifat ketatausahaan itu berhubungan langsung dengan pekerjaan tulis menulis. Miss ulang ya, nanti kalau ada di ujian, sebutkan pekerjaan kantor yang bersifat ketatausahaan. Jawabannya yaitu pekerjaan kantor yang berhubungan langsung dengan pekerjaan tulis menulis. Seperti pengurusan, korespondensi, pengetikan, penyimpanan, pengurusan kepegawaian, keuangan, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk ke dalam pekerjaan kantor yang bersifat ketatausahaan. Nah, berikutnya ada juga pekerjaan kantor yang tidak bersifat ketatausahaan. Nah, pekerjaan kantor yang tidak banyak berhubungan tulis menulis, dia hanya kamu pelayan keamanan, pelayanan kebersihan, dan handling telepon. Kata usaha. Baik, teman-teman, sampai di sini menurut teman-teman dari dua jenis pekerjaan ini yang menurut versi teman-teman yang paling mudah itu yang mana? Yang paling mudah.
Ayo teman-teman, untuk dua jenis pekerjaan kantor ini yang bersifat ketatausahaan dan non ketatausahaan, yang paling versi teman-teman itu yang mana, Dek? Ya, menurut saya, Miss, yang mudah itu yang Yang paling mudah? tidak bersifat ketatausahaan, Miss. Oh iya, tidak bersifat ketatausahaan. Alasannya apa? Coba. Karena kalau yang bersifat ketatausahaan itu lebih ke ini, Miss, kayak lebih ke penggunaan ini, Miss, apa otak, Miss, kayak mengurus surat, terus mengetik, menyimpan, kayak gitu, Miss. Terus keuangan, pengurusan keuangan, itu kan tanggung jawabnya juga besar ya, Miss. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Kalau yang lain, lebih memilih yang mana teman-teman? Yang nomor 1 atau nomor 2? Poin atas atau yang bawah? Yang kedua, Miss. Alasannya? Karena nggak monoton aja kerjanya gitu, Miss. Alasannya apa, Dek? Ya, kerjanya nggak monoton. Kalau yang tidak bersifat ketatausahaan kan kita bisa banyak bertemu sama relasi, terus banyak membangun citra diri juga. Yes, Virgin. Terima kasih. Oke, kembali teman-teman. Dia tuh nggak suka loh yang misalkan ketika bekerja itu begitu-begitu aja tiap hari. Duduk aja di kantor, misalkan 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 di kantor aja, diem aja di atas kursi. Iya, di atas kursi gitu, ketak mengetik itu administrasi. Ada tipe orang yang bosenan. Miss tuh saya nggak suka loh, Miss kalau bekerja di belakang layar. Contoh, saya tuh di bagian admin paling nggak suka karena kerjaannya monoton. Seperti sahabat kita tadi bilang, pekerjaannya monoton. Kemudian setiap hari dikerjakan itu-itu aja. Ada tipe yang seperti itu. Jadi cenderung lebih suka ke yang tidak bersifat ketatausahaan, non ketatausahaan. Misal, sebagai penerima tamu. Sebagai penerima tamu itu pasti tidak bosan. Kenapa tidak bosan? Karena tamu yang datang itu pasti, sehingga kita lebih banyak ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa mulai memahami karakteristik manusia. Oh iya, ini tipikal tamu yang sabar. Oh iya, Miss, ini tipikal orang yang detail. Ada juga yang misalkan arogansinya tinggi. Ada lagi tipikal orang yang memang dia cenderung sabar lah tipe tamu. Ada yang memang simple, ada yang ribet dan lain sebagainya. Tidak membosankan. Begitupun pelayan keamanan. Kan tamu yang datang berbeda-beda, nggak mungkin yang datang Yonatan lagi, misalkan atau Amanda lagi gitu ya. Pasti kan setiap hari bergantian, sehingga dia tidak menimbulkan kebosanan. Setiap hari bertemu dengan orang yang berbeda, misalkan gitu ya. Kemudian pelayanan kebersihan. Nah, pelayanan kebersihan pun sama, walaupun lama tapi monoton, tetapi karena dia mobile, cenderung nggak bosan. Jadi ini jenis atau sifat keusahaan itu menguras pikiran, menguras otak kita sebagai manusia. Kenapa? Contoh, ketika teman-teman mengurusi surat masuk dan surat keluar, kan tidak gugur tugas, Dek. Yang penting selesai deh, Miss, ini tugasnya membuat surat. Tidak, kita harus berpikir, menguras tenaga, menguras pikiran. Bagaimana membuat konsep surat yang bagus, bagaimana kata-katanya supaya dapat mudah dimengerti oleh si penerima surat. Itu yang bersifat ketausahaan. Benar, betul banget ya, itu menguras otak pikiran kita juga gitu ya. Apalagi berhubungan dengan pengurusan kepegawaian, itu ribetnya minta ampun, pasti karena berhubungan dengan administrasi.
kita kalau udah membahas administrasi mas sedikit ribet teman-teman ya. Birokrasi itu memang tenaga dan otak gitu ya. Jadi bila teman-teman jenis pekerjaan harus teman-teman ketahui, jadi ada ketausahaan. Ini kembali kepada lebih suka ke mana, karena beda-beda. Ada orang yang memang sukanya, Miss, saya lebih suka kalau perempuan contoh, Miss, kalau saya lebih suka justru di belakang layar aja, Miss. Misalkan tiap hari di atas kursi ngetik, bikin surat-surat dan sebagainya. Ada yang kayak gitu, dan ada yang kebalikan tadi seperti sahabat kita, saya nggak suka karena memang pekerjaannya monoton gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi Miss ulang, jenis pekerjaan kantor itu ada tata usaha dan non ketatausahaan. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini sekarang ada lagi jenis pekerjaan kantor menurut Mukjizat. Jenis pekerjaan kantor menurut si Mukjizat. Yang pertama adalah kegiatan pencatatan. Hayo. Jadi yang tadi yang bagi yang tidak suka ke tata usahaan mungkin dia agak sedikit membosankan gitu ya deh ya. Karena memang jenis pekerjaan kantor yang pertama ini kalau menurut Mukjizat memang pencatatan yang berhubungan dengan mencatat sebuah warkat atau dokumen. Itu yang pertama. Jadi berhubungan dengan dokumen atau warkat-warkat, ya, surat menyurat, itu pencatatan. Kemudian yang kedua itu kegiatan klasifikasi. Bagaimana teman-teman ini bisa membedakan pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Berikutnya adalah kegiatan komunikasi. Nah, komunikasi. Teman-teman, seperti Miss bilang di awal tadi, ketika kita kuliah bukan hanya sekedar belajar tentang knowledge, tetapi bagaimana belajar adab. Bagaimana soft skill teman-teman pun harus digali. Bagaimana komunikasi ini mulai belajar dari sekarang. Makanya kalau Miss biasanya baik online ataupun offline, laring ataupun luring gitu ya, itu adalah tugas presentasi. Tugas presentasi kelompok. Tujuannya bukan serta-merta untuk ya sudah biar teman-teman nih memaparkan sebuah makalah, tidak. Tetapi alasan lain adalah bagaimana teman-teman ini sudah mulai membiasakan diri berkomunikasi dengan baik dan benar secara efektif dan efisien. Ngobrol. Karena komunikasi itu kalau orang tidak biasa ngobrol, berbicara, apalagi di depan umum itu nggak mudah. Itu butuh latihan. Misalkan teman-teman ketika, anggaplah kita ini luring misalkan ya, teman-teman ini dimintakan tolong presentasi di depan kelas. Ini contoh. Itu tidak mudah bagi orang yang tidak terbiasa. Komunikasinya harus dijaga, diperhatikan, memilih kata, dan lain sebagainya. Nah, makanya komunikasi ini dari sekarang, anak-anak Miss di kelas ini mohon mulai belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Tidak menyinggung orang, tidak menyinggung perasaan orang, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu komunikasi. Berikutnya, jenis pekerjaan kantor yang keempat adalah pengolahan. Coba menurut teman-teman, pengolahan ini masuk ke mana, Dek? Contoh pengolahan seperti apa? Ayo, sebutkan contoh dari pengolahan. Contoh kegiatan pengolahan menurut versi teman-teman itu apa, Dek? Alia Yunita Nurhapsari. Alia hadir. Alia Yunita, bisa mendengar suara Miss tidak, Dek?
Halo Alia. Oke, baik. Sekarang sebentar Miss stop share dulu ya. Oke, baik teman-teman, coba mohon untuk on cam sebentar. Ayo Rizaldi, Okta, on cam. Ifti, oke sudah cantik. Edo, oke. Rizaldi, Amanda, Cynthia. Mana lagi? Cynthia, mana Cynthia? Zidan, tuh Cynthia udah cantik loh. Indra, Novi, Ihsan, mana Ihsan? Ihsan Kamil, on cam sayang mana? Rayi, Zidan, ayo Miss dari tadi ngoceh, Miss nggak tahu teman-teman hadir atau tidak. Halo guys, all semuanya on cam. Tuh udah ada yang cantik-cantik. Givania, Nayara senyum, Rifki. Ayo silakan dek. Ayo on cam dulu sebentar. Novi on cam. Putri, Shirley, Zidan, Susi, Givania, Vigi. Ayo silakan semuanya on cam. Miss catat dulu. Ayo silakan on cam dulu. Novi mana? Udah, Miss. Ya, oke baru Novi baru on cam. Oke, Ihsan. Miss, maaf saya nggak bisa on cam karena sedang di ATM. Siapa Andini? Oke, yang di ATM jangan di on cam nggak apa-apa, boleh. Shirley, Alika, Ratna Dewi, Edo, Siti. Mana Siti? Iya. 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 Ihsan Kamil sayang tuh Ihsan lagi di jalan kayaknya. Oke, coba on cam ya yang di satu dulu layar pertama. Ulan, nggak kelihatan Ulan. Tri Ihsan, Givania. Miss, tombol kamera saya nggak bisa dipencet. Astagfirullahaladzim. Kelakuan anak-anak. Oke ya, tunggu ya Miss mau print screen dulu. Viga, oke. Tunggu ya. Oke, nanti sebentar Miss mau report dulu. Oke, jadi ketahuan Miss nggak ngoceh sendiri. Oke, sebentar. Kemudian Silvianti, Nurul cantik. Tuh Nurul udah cantik loh sore-sore ya. Nurul Khotimah. Oke, on cam sayang. Semuanya on cam senyum. Muhammad Rifai, Anissa. Oke, Syara Malika senyum apa nyengir itu? Nurlia. Oke, Dini Fitri. Ya sayang Ake ya. Sebentar. Karena Miss harus tahu teman-teman hadir atau tidak. Oke, sebentar. Oke, Rai udah ganteng. Paramita, Listia mana sayang? Siti Halimah, Syifa, Nurlia, tuh Putri, Muhammad Ali, Akram, Alia Yunita, Hapsari udah cantik. Rifai, Syara Malika tuh lagi sholat. Oke, Indra Said, mana Indra? Indra, on cam Indra, Rizaldi. Ambia mana Ambia on cam sayang? Oke, tuh Wulan dari udah cantik. Wulan nggak kelihatan sayang Wulan? Tuh Wulan udah cantik loh Wulan ya. Oke, Muhammad Rezka. Oke ya, sebentar. Miss mau taruh di grup dulu. Oke, sebentar. Oke, sudah tuh Nurul. Nurul lagi serius banget Nurul ya. Oke, sebentar ya cantik ya. Oke. Saya lagi di luar, Miss. Oh, Ambia lagi di luar. Kuliahnya kalau online enak ya, bisa di ATM. Ya Allah, anak-anak ini ya. Oke. Baik, sudah terima kasih yang sudah on cam. Berarti Miss tidak sendiri, tetapi teman-teman ternyata hadir semua. Oke. Baik, silakan untuk off cam kembali. Sekarang kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Oke ya. Nah, tadi kita sudah jenis pekerjaan. Nah, yang terakhir adalah
kegiatan pengolahan. Pengolahan itu apa? Berarti pengolahan ini dari yang namanya input, proses, sampai kepada nanti ada outputnya gitu ya. Jadi pengolahan data-data yang ada di scope lingkungannya masing-masing begitu. Ini 4 jenis pekerjaan menurut si mukjizat. Mis ulang, pencatatan, klasifikasi, komunikasi, dan pengolahan. Baik, berikutnya, nah ini bagi yang nanti ketika lulus ingin bekerja di kantoran, menjadi orang-orang yang memang ahli di bidang office begitu ya. Ini menurut William dan Edwin, mereka itu berpendapat bahwa pekerjaan kantor itu apa aja. Nah ini silahkan disimak, ini penting bagi yang ingin menjadi orang kantoran bahasa simpelnya. Di sini menurut William sama Edwin, jadi yang pertama, pekerjaan kantor itu adalah menerima, mengirim, mengangkut pesanan-pesanan, membuat rekening, surat menyurat, mendikte, dan mengetik. Nah ini yang poin ketiga ini upayakan dari sekarang teman-teman belajar lebih giat. Karena suka nggak suka, mau nggak mau gitu ya. Surat menyurat ini nanti akan menjadi makanan keseharian ketika bekerja di lingkung perkantoran. Surat menyurat. Kemudian yang keempat ada lagi menyimpan warkat. Menyimpan warkat ini nanti menjadi kerjaan teman-teman juga atau kearsipan atau mengarsip surat. Nah, ini tergantung nanti sistemnya memiliki 5 sistem penyimpanan cek chronological itu untuk penyimpanan warkat. Jadi nanti udah mata kuliah kearsipan biasanya. Jadi betul-betul dipraktekkan bagaimana mempraktekkan kearsipan sistem alfabet, bagaimana mempraktekkan kearsipan sistem chronological gitu ya dan lain-lain gitu ya. Itu untuk menyimpan warkat. Berikutnya menyampaikan hutang dan menyampaikan perhitungan-perhitungan yang belum diselesaikan. Nah ini hutang-hutang ini, hutang piutang ini biasanya masuknya di ranah si divisi keuangan. Jadi divisi HRD itu tidak membahas hutang piutang. Jadi ini ranahnya ranah orang-orang yang bekerja di divisi keuangan, begitu ya. Baik, berikutnya menurut William, pekerjaan kantor juga mengurusi, membagi, dan mengirim surat. Sekarang mahasiswa ini beruntung karena sudah kita ini berada di era digitalisasi. Mengirimkan surat simple, Neng. Bisa menggunakan email, elektronik email. Tanpa harus jauh-jauh ke kantor pos, ke para yang namanya perantara begitu ya. Kalau sekarang sudah canggih, teman-teman cukup stay di kantornya masing-masing, bisa mengirimkan surat dengan cepat dan dalam hitungan menit tentunya atau detik bahkan misalkan ya kalau tinggal diklik doang. Kalau dulu kan mengirimkan surat itu, coba teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau dulu bagaimana sih deh cara mengirimkan surat fase zaman dulu? Ayo, ada yang tahu? Cara mengirimkan surat di era zaman dahulu lah gitu ya. Ada yang pernah membaca, mendengar, tahu atau tidak? Pakai burung merpati. Pakai burung merpati. Pakai burung merpati. Apa lagi? Halo, hai. Zaman dulu itu seperti apa? Miss, maaf suaranya putus-putus. Iya, maaf ya, Dek. Coba Miss ulang. Bagaimana cara mengirimkan surat di era zaman dahulu? Boleh di chat, boleh speak up.
Pakai burung merpati, Bu. Kayak burung dara gitu, Bu. Harus Burung selipin di kakinya, Bu. merpati. Kertasnya gitu suratnya. Iya, iya. Kayak film Majapahit ya deh ya, burung merpati gitu ya, mengantarkan surat. Ya Allah kalian. Terus apa lagi selain burung merpati? Kucing, Bu. Pakai apa? Kantor pos, Min. Kantor pos. Yes. Ya, ini contoh yang paling kantor pos, Miss, ya. Pakai tukang pos, Miss. Pakai tukang pos ya, Alia. Ya, Dek, dulu mungkin teman-teman ya sekarang pun masih ada sih sebetulnya kantor pos, Miss, kata mama saya. Ya, Cynthia. Ya jadi gini. Kalau dahulu, fase zaman dulu, cara mengirimkan surat itu salah satunya adalah dengan mendatangi kantor pos, betul. Di mana teman-teman itu harus antri, beli perangko, begitu ya. Dan itu wasting time tentunya, menghabiskan waktu. Kenapa Miss bilang menghabiskan waktu? Karena teman-teman harus menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga gitu ya, tidak efisiensi. Itu zaman dulu. Bahkan tadi sahabat kita bilang, Miss, menggunakan merpati. Itu di zaman Majapahit deh ya, menggunakan merpati gitu naruh surat. Itu contoh mengirimkan surat di zaman dahulu. Sekarang teman-teman canggih. Mengirimkan surat sekarang itu nggak harus capek-capek ke kantor pos atau harus manggil-manggil merpati, kata sahabat itu tadi ya. Teman-teman cukup stay at home, stay di office-nya masing-masing. Surat itu terkirim dengan instan menggunakan teknologi email. Makanya teman-teman banyak juga yang harus dipelajari dalam hal email misalkan. Banyak loh teman-teman cara mengirimkan email masih ada yang belum paham. Contoh Miss memberikan tugas. Ada aja yang mahasiswa-mahasiswi itu langsung memberikan tugas attachment aja tanpa ada kata-kata, kan itu secara etika kurang tepat. Harusnya kan ada yang namanya ditunjukkan ke siapa, opening, content, and closing-nya kan harusnya ada biar terlihat formal gitu ya kan, kayak teman-teman ketika mengirim data ke pimpinannya kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung attachment aja, pasti kan harus ada bahasa basinya kan di situnya. Bahasa basinya pun bukan bahasa basi yang basi, tetapi yang formal. Itu harus dipelajarin lagi bagaimana cara mengirimkan surat elektronik. Jangan sampai sering yang Miss alamin ya, tugas mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Kalau tidak attachment, dia mengirimkan tugas attachment aja langsung. Atau ada yang kebalikan, bahasanya bagus dengan hormat, bla 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 ya, ada opening, content, and closing, tetapi tidak ada attachment-nya. Nah, berarti itu belum matching. Jadi harusnya kan ada kata-katanya dan ada attachment yang dilampirkan. Gitu ya. Nah, itu menurut William tentang bagaimana pekerjaan kantor itu salah satunya adalah mengurusi, membagi dan mengirimkan surat. Kemudian yang lainnya adalah memperbanyak warakat, memberikan kepada si alamat yang dituju, menelpon, menerima tamu, pekerjaan pesuruh, tugas-tugas khusus, kemudian membuat warakat dan mencatat data-data yang diinginkan. Nah, inilah teman-teman pekerjaan kantor menurut William. Jadi bagi teman-teman yang di room ini yang berkeinginan bekerja menjadi seorang pekerja kantoran, ini yang harus dikerjakan, dipahamin dan nanti tentunya dipelajari dari sekarang. Bagaimana sih cara membuat surat yang baik dan benar? Bagaimana cara menerima tamu supaya ada yang namanya satisfaction, ada kepuasan dari si tamu ketika atau klien ya, ketika datang ke perusahaan kita. Jangan sampai teman-teman untuk menerima tamu aja tidak paham ilmunya.
Padahal sudah jelas kan ketika menerima tamu apa yang harus teman-teman lakukan, mulai dari berdiri, salam, 5S-nya diperhatikan supaya terlihat profesionalitasnya dikedepankan. Begitu ya. Baik teman-teman, untuk materi sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Cukup? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat. Kalau tidak ada, Miska untuk materi di hari ini di sore cukup untuk ofisi. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Tapi kalau tidak ada, izinkan Miss untuk mengakhiri ya. Oke, Miss buka chat dulu. Ya, baik Susi Sulistiorini, tidak Miss cukup. Ya, baik karena waktunya juga sudah selesai. Jadi Miss kira untuk materi sore ini Miss cukup sampai di sini. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi kampus Jakarta Utara dan Pasar Minggu yang sudah berkenan mendengarkan Miss ngoceh dari tadi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan di hari ini sedikit banyak masih ada yang teman-teman ingat. Oh iya, nanti ketika bekerja di kantor, kerjaan kantor saya itu ini loh menerima surat dan lain sebagainya sesuai yang Miss jelaskan tadi, gitu ya. Baik, Miss, saya sudah bisa on cam. Oke. Ya sudah, ini ada yang request kita on cam dulu sayang. Mangga. Coba Dias itu. Dias ya. Coba silakan untuk materi Miss kira sudah cukup. Miss stop share dulu. Coba ada yang mau on cam, mana si Dias? Boleh, silakan sayang. Miss PPT-nya nanti boleh tolong kirim di grup nggak Miss? Ya, grupnya itu nanti teman-teman Nurlia berarti dari Pasming ya. Tolong kalau memang ini boleh info ke Miss untuk grupnya ya. Karena lumayan banyak grup-grup ini. Oke. Miss HP saya error. Ya Indra. Modus Indra tuh. Ya sudah teman-teman mahasiswa-mahasiswi, terima kasih sudah bergabung. Sekali lagi nanti ketika ada tugas tolong diperhatikan. Oh iya Dias sudah ganteng. Ayo maaf Miss saya lagi ke pasar. Astagfirullahaladzim. Siti kamu nggak kuliah Siti kok ke pasar Sit? Ya silakan coba kita on cam. Dias Fabrizio, Givania, Siti oke sudah cantik. Alia backgroundnya bagus. Alia Yunita, Wilda, Dini, Nani, Susi. Oke, sebentar ya. Print screen dulu. Rai, mana Rai? Ini kok pada nggak gerak? Ihsan. Ya, Miss. Iya, oke. Tuh Rai aja udah endut banget ya. Dia siap, all senyum. Cynthia, ini layar pertama ya yang Miss screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Oke ya. Trouble Miss, maaf. Oke. Saya nggak apa-apa yang trouble. Oke. Ya. 2 view. Oke. Ya sudahlah teman-teman, baik sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Miss akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Miss. Iya, sama-sama.